Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liskari Matunisa. Saya mahasiswi dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan juga ajaran pokok di dalam aliran ilmu kalam. Oke teman-teman semuanya, langsung saja dimulai penjelasannya ya. Saya harap kalian dapat mendengarkannya hingga akhir. Ada 11 macam aliran ilmu kalam yang akan saya jelaskan mengenai sejarah dan juga pokok ajarannya. Aliran Khawarij, Syiah dan juga Murji'ah itu sejarah munculnya itu sebenarnya cukup sama ya. Jadi dikisahkan pada zaman dahulu setelah kematian Khalifah Utsman, Sayyidina Ali itu lalu diangkat menjadi khalifah selanjutnya pada masa itu. Namun Muawiyah memberontak kepada Khalifah Ali karena kasus pembunuhan Utsman belum selesai. Akibatnya Sayyidina Ali memecat Muawiyah yang saat itu sedang menjabat sebagai gubernur Syria. Dari pemecatan itu Muawiyah akhirnya kebingungan harus memilih antara mempertahankan tahtanya ataupun menuntut balas atas kematian Utsman. Dan banyak sejarawan terkenal yang menyebutkan bahwa kelahiran Khawarij adalah ide Amr bin As dari pihak Muawiyah dengan cara memohon perdamaian melalui tahkim kepada Al-Quran. Nah, pada saat itu Ali menentang tahkim tersebut hingga akhirnya Ali didesak oleh kaumnya, yaitu bisa dikatakan para pengikut Ali saat itu adalah golongan Syiah. Didesak untuk menyetujui tahkim tersebut. Dan akhirnya karena Ali sudah terdesak, akhirnya tahkim itu dilaksanakan di Daumah Al-Jandal selama kurang lebih 6 bulan. Nah, di dalam perundingan tersebut, Amr bin As sebagai perwakilan dari Muawiyah dan Abu Musa itu sebagai perwakilan dari kaumnya Ali. Setelah tahkim selesai dilaksanakan, pihak dari Muawiyah itu berkhianat. Jadi pada waktu tahkim itu telah disepakati bahwa antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib itu keduanya akan diturunkan dari tahta mereka. Tetapi saat diumumkan kepada masyarakat, pihak dari Muawiyah yaitu Amr bin As mengatakan bahwa mereka akan menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Kaum Khawarij itu adalah golongan yang keluar dari barisan Ali, sedangkan Syiah itu adalah sekelompok orang yang merupakan para pengikut Ali, sedangkan Murji'ah itu adalah sekelompok golongan yang tidak berpihak kepada Ali maupun Muawiyah pada saat pertentangan itu terjadi. Pokok ajaran dari aliran Khawarij itu yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Ketiga, khalifah dipilih secara permanen selama khalifah itu bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Terus, salah satu ajaran pokok yang paling terkenal dari aliran Khawarij adalah setiap seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Di dalam aliran Syiah ini memiliki 5 rukun yaitu tauhid, nubuwah, ma'ad, imamah, dan adl. Yang pertama tauhid. Kaum Syiah meyakini bahwa Allah itu esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang lain. Kedua, al-adl. Menurut kaum Syiah, mereka meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk lainnya. Yang ketiga, an-nubuwah. Menurut kaum Syiah, Allah mengutus nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia. Yang keempat ada al-imamah. Bagi kaum Syiah, yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seseorang imam yang menganggap pemimpin selain imam adalah pemimpin yang ilegal dan wajib untuk tidak menaatinya. Yang terakhir ada al-ma'ad. Kaum Syiah sangat percaya bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Ajaran pokok yang ada di dalam aliran Murji'ah yaitu pertama,
Rukun iman ada dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. Dua, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Ketiga, menyerahkan keputusan hanya kepada Allah atas orang-orang muslim yang melakukan dosa besar. Keempat, menganggap bahwa lebih penting iman daripada amal. Kelima, memberikan penghargaan kepada orang-orang mukmin yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Keenam, orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama ia telah beriman, dan bila meninggal dunia dalam keadaan berdosa, maka segala keturunannya tergantung Allah di akhirat kelak. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari iqtazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, dan juga menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah secara etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Sebutan ini mempunyai suatu kronologi yang tidak bisa dipisahkan dengan sosok Hasan al-Basri, salah seorang imam di kalangan tabi'in. Tahsyi Kubro Zada menceritakan bahwa pada suatu hari Qatadah ibnu Da'amah as-Sadusi masuk ke Masjid Basrah dan menggabungkan diri dengan majelis Amr bin Ubaid yang dia sangka majelis Hasan al-Basri. Tetapi setelah ia sadar bahwa itu bukan kelompoknya Hasan al-Basri, ia pun bergegas meninggalkan sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak itu, dari perkataan Tahsyi Kubro Zadah, kelompok mereka dinamakan kaum Mu'tazilah. Di dalam aliran Mu'tazilah ini memiliki pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid. Para kaum Mu'tazilah percaya bahwa Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang unik, tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Kedua, al-adl. Jika dalam ajaran pertama kaum Mu'tazilah ingin mensucikan Tuhan dari persamaan dengan makhluknya, maka al-adl ini mereka ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Ketiga, al-wa'ad wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Keempat, al-manzilah bainal manzilatain atau posisi di antara dua posisi. Perbuatan para pelaku dosa besar bukanlah kafir karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka bukan pula mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. Yang terakhir ada amar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa seruan berbuat baik dan larangan berbuat buruk sebaiknya dilakukan dengan lemah lembut, akan tetapi sewaktu-waktu perlu juga dilakukan dengan kekerasan. Oke, selanjutnya untuk aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Al-Asy'ariyah. Secara etimologi, kata Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu qadara yang dalam bahasa Arabnya berarti berkuasa atau dapat juga diartikan dengan dapat dan mampu. Sedangkan Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Kedua aliran Qadariyah dan Jabariyah ini nampaknya memperlihatkan paham yang saling bertentangan, sekalipun mereka sama-sama berpegang pada Al-Quran. Jika Qadariyah ini menganut paham bahwa manusia itu dapat melakukan segala hal yang mereka inginkan. Jadi semua hal-hal yang mereka lakukan itu atas kehendak mereka, bukan dari takdir Allah. Sementara kaum Jabariyah ini semua hal yang mereka laksanakan itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Jadi mereka ini melaksanakannya itu dengan terpaksa karena itu memang sudah kodrat dari Allah itu. Sejarah munculnya aliran Al-Asy'ariyah itu adalah, jadi Al-Asy'ari itu dulunya itu dia telah menganut paham Mu'tazilah itu selama puluhan tahun dan akhirnya dia meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Cerita yang paling umum itu disebut sebagai penyebab keluarnya Al-Asy'ari dari Mu'tazilah itu adalah kisah
perdebatan antara Al-Asy'ari dengan gurunya Al-Jubairi tentang tempat untuk anak kecil di akhirat. Menurut Al-Jubairi, tempat anak kecil di akhirat itu bukanlah di bagian tertinggi surga, karena anak kecil belum punya amal soleh sebagai tanda ketaatan yang patut diberi pahala. Sementara Al-Asy'ari bertanya, bagaimana kalau anak itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukan kesalahanku, sekiranya engkau memanjangkan umurku, tentu aku beramal baik seperti yang dilakukan oleh orang mukmin dewasa. Jawab Al-Jubairi, Tuhan akan berkata, aku tahu bahwa jika terus hidup, niscaya engkau akan berbuat dosa dan pasti masuk neraka. Maka demi kepentinganmu sendiri, aku cabut nyawamu sebelum engkau menjadi orang dewasa. Al-Asy'ari bertanya lagi, sekiranya yang kafir mengatakan, engkau mengetahui masa depanku sebagaimana engkau mengetahui masa depan anak kecil, maka apa sebabnya engkau membiarkan aku hidup tidak menjaga kepentinganku? Disinilah Al-Jubairi terpaksa diam karena perdebatannya, sehingga Al-Asy'ari memutuskan untuk meninggalkan Mu'tazilah. Aliran Al-Asy'ari ini awalnya muncul setelah kemunduran aliran Mu'tazilah. Eksistensi aliran ini punya pengaruh besar tatkala Mu'tazilah itu mengalami degrasi yang berarti dengan implikasi mihnah. Sama halnya dengan aliran yang lain, aliran Asy'ari ini juga punya pokok-pokok ajaran. Yang pertama itu sifat Tuhan. Dalam ajaran Asy'ari dikenal doktrin wajib al-wujub, yaitu setiap orang Islam wajib beriman kepada Tuhan yang mempunyai sifat-sifat yang qadim, menganut paham sifatiyah seperti halnya kaum salaf. Kedua, ada keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Misalnya nih, seseorang punya kekuasaan mutlak atas harta benda yang dimilikinya, sehingga ia dapat melakukan apa saja terhadap harta bendanya itu. Yang ketiga ada akal dan wahyu. Mengenai akal dan wahyu, Al-Asy'ari punya pendapat bahwa akal manusia itu tidak dapat sampai pada kewajiban mengetahui Tuhan. Manusia itu dapat mengetahui kewajibannya hanya melalui wahyu. Wahyulah yang mengatakan dan menerangkan kepada manusia bahwa ia berkewajiban mengetahui Tuhan dan manusia harus menerima kebenaran itu. Jadi pada dasarnya Al-Asy'ari ini memberikan porsi besar kepada wahyu daripada akal. Yang keempat, konsep iman. Iman bagi Al-Asy'ari itu adalah tasdik dan ikrar. Amal bukanlah kategori iman, tetapi perwujudan dari tasdik. Yang kelima ada melihat Tuhan di hari kiamat. Pandangan Al-Asy'ari tentang melihat Tuhan, ia mengatakan bahwa setiap yang ada pasti dapat dilihat. Oleh karena itu, Tuhan itu ada, maka ia dapat dilihat. Ia dapat diketahui dari wahyunya bahwa orang-orang mukmin akan melihatnya di hari kiamat nanti. Yang keenam, ada teori kasb. Al-Asy'ari juga dikenal memiliki doktrin kasb dalam kaitannya dengan perbuatan manusia. Kasb adalah sesuatu yang timbul dari al-maktasib dengan perantaraan daya yang diciptakan. Al-maktasib artinya yang memperoleh dan menciptakan terhadap penyatuan antara kelemahan dan kekuasaan. Kelemahan yang dimaksud adalah kelemahan manusia, sedangkan kekuasaan adalah kudrah Tuhan. Yang ketujuh, pelaku dosa besar. Aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa apabila pelaku dosa besar tidak bertaubat dari dosanya, meski ia punya iman dan ketaatan, tidak akan keluar dari neraka. Namun sebaliknya, aliran Murji'ah mengatakan siapa yang beriman kepada Tuhan dan mengikhlaskan diri kepadanya, maka bagaimanapun dosa besar yang dikerjakannya tidak akan mempengaruhi imannya. Lalu Al-Asy'ari memadukan dua konsep di atas dan mengatakan bahwa orang yang mukmin yang mengesahkan Tuhan namun fasik terserah kepada Tuhan, Tuhan bisa saja mengampuninya dan langsung memasukkannya ke surga, atau Tuhan akan menjatuhkan siksa karena kefasikannya. Yang kedelapan ada Al-Quran. Pandangan Al-Asy'ari tentang Al-Quran sangat bertentangan dengan pandangan Al-Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hawadis atau baru karena ia makhluk, maka Al-Asy'ariyah mengatakannya qadim.
Aliran Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Misi Mirza Ghulam mendirikan aliran ini adalah untuk menghidupkan Islam dan menegakkan syariah Islam. Dan tujuan didirikannya aliran Ahmadiyah ini adalah untuk meremajakan moral Islam dan nilai-nilai spiritual. Jadi Ahmadiyah itu bukanlah sebuah agama baru namun bagian dari Islam. Para pengikut Ahmadiyah mengamalkan rukun iman dan rukun Islam. Gerakan Ahmadiyah menganjurkan perdamaian, toleransi, kasih, dan saling pengertian di antara para pengikut agama yang berbeda, serta menolak kekerasan dan teror dalam bentuk apapun untuk alasan apapun. Secara terperinci, pokok ajaran yang masih berlaku dan diyakini secara kuat pada aliran Ahmadiyah ini antara lain meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Al-Masih yang masih dijanjikan. Kedua, berkeyakinan bahwa malaikat Jibril datang kepada Mirza Ghulam Ahmad untuk memberikan wahyu dengan diilhamkan sebagaimana Al-Quran. Ketiga, seluruh orang Islam menurut mereka kafir sampai mau bergabung dengan aliran Ahmadiyah. Keempat, memperolehkan khamar, opium, ganja, dan apa saja yang memabukkan. Kelima, mereka meyakini bahwa kenabian tidak ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad, akan tetapi terus ada. Aliran Wahabiyah didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh karena itu, orang menamakan gerakan ini sebagai aliran Wahabiyah. Adapun ajaran dari aliran Wahabiyah adalah pertama, kembali kepada ajaran Islam yang asli. Artinya, ajaran Islam yang dianut dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, sahabat, dan para tabi'in. Kedua, prinsip yang berhubungan dengan masalah ketauhidan. Ketiga, tauhid rububiyah, yaitu pengakuan adanya Tuhan sebagai pencipta dan sebagai pemelihara apa yang diciptakannya daripada alam ini. Keempat, ada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang lebih tinggi tingkatannya karena dalam tingkat ini tidak hanya pengakuan terhadap penciptaan alam semesta oleh Allah, tetapi juga seluruh perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan terhadap Allah. Selanjutnya, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Sejarah berdirinya MTA berawal dari sebuah pengajian tafsir yang diadakan oleh Abdullah Tufail di Kampung Semanggi, Pasar Kliwon, yang kemudian mendapat respon baik dari masyarakat sekitar. MTA mengatakan bahwa pendirian ini dilatar belakangi oleh kegelisahan Abdullah Tufail yang di samping seorang dai juga seorang saudagar yang berkesempatan untuk keliling ke hampir seluruh provinsi di Indonesia terhadap kondisi umat Islam yang menurutnya selalu terpinggirkan. Dalam pandangan Tufail, kondisi umat Islam yang demikian itu tak lain karena disebabkan jauhnya mereka dari Al-Quran. Maka untuk membebaskan umat Islam dari keterpinggiran itu, menurut Tufail, umat Islam harus kembali kepada Al-Quran. Dari sini Tufail kemudian mengadakan pengajian tafsir yang kemudian ini menjadi cikal bakal berdirinya MTA. Pokok ajaran dari Majelis Tafsir Al-Quran yang pertama, tidak menggunakan qadaidah tafsir yang benar. MTA membuat metode tafsir sendiri sehingga banyak kekeliruan di dalamnya. Kedua, memalingkan makna sifat-sifat Allah dengan tanpa hujah yang benar. Ketiga, membuang sifat al-hayyau bagi Allah Azza wa Jalla dan menggantinya dengan makna meninggalkan sesuatu perbuatan. Berhujat dengan hadis lemah bahkan salah dalam penulisan matanya. Keempat, menolak sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Kelima, MTA meyakini bahwa surga tempat tinggal Adam adalah di bumi. Keenam, menyelewengkan makna bahkan mengingkari syafaat Nabi. Berbicara tentang asal mula LDII tidak dapat dipisahkan dengan tokoh utama lahirnya aliran ini, yaitu Madekal atau Madikol, lengkapnya Muhammad Madikol. Beberapa pokok ajaran yang diyakini oleh para kaum LDII. Pertama, sebagian ajaran LDII ini seperti Khawarij yang mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak bertabiat kepada imannya. Kedua, sebagian ajaran LDII juga seperti Syiah, yaitu menghalalkan dusta untuk melindungi ajarannya.
Ketiga, dalam perkara taubat di LDII diajarkan untuk bertaubat dengan persaksian imam menggunakan surat taubat bertuliskan Arab Melayu. Keempat, LDII usuluddinnya bukan tauhid. Kelima, orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis termasuk kedua orang tua sekalipun. Keenam, kalau ada orang di luar kelompok mereka yang melakukan sholat di masjid mereka, maka bekas tempat sholatnya dicuci karena dianggap sudah terkena najis. Ketujuh, wajib taat kepada amir atau imam mereka. Kedelapan, mati dalam keadaan belum baiat kepada imam LDII maka akan mati jahiliyah atau kafir. Kesembilan, Al-Quran dan hadis yang boleh diterima adalah yang manqul atau yang keluar dari mulut imam. Selain itu haram diikuti. Kesepuluh, haram mengaji Al-Quran dan hadis kecuali kepada imam mereka. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari 11 aliran yang ada di dalam ilmu kalam. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.